Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zarakinan dari kelas 10O dengan NIM belakang 225. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS analisis numerik. Soal pertama, diketahui fungsi integral 4x min x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Dan diketahui H sama dengan 0,25 dan nilai eksaknya sudah saya hitung, itu hasilnya 5/3 atau sama dengan 1,666667. Di sini yang pertama kita akan menggunakan aturan trapesium. Pertama kita hitung jumlah segmennya, ini sudah diketahui, tadi sudah saya hitung hasilnya sama dengan 4. Maka nanti kita drag data kita sampai n sama dengan 4. Saat n sama dengan 0, kita masukkan nilai x sama dengan 0 karena batas bawahnya kan 0. Lalu kita cari fx dengan cara mensubstitusikan nilai fx ke dalam persamaan sama dengan 4 dikali x min x pangkat 2. Hasilnya 0. Lalu saat n sama dengan 1, kita cari nilai x dengan cara menjumlahkan nilai x0 dengan h yang terkunci. Maka hasilnya 0,25. Nah, untuk mencari fx sama caranya, jadi kita drag aja. Nah, di sini kita drag sampai n sama dengan 4. Nah, kita dapatkan n sama dengan 4, x sama dengan 1, dan fx sama dengan 3. Lalu, selanjutnya kita mencari integrasi numerik trapesium. Rumusnya adalah ini. Sama dengan h/2 dikali f0 ditambah f4 ditambah H dikali F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi kita dapatkan hasilnya 1,65625. Lalu di sini kita akan menghitung galak sama dengan absolut nilai eksak dikurangin hasil integrasi numerik trapesium dibagi nilai eksak, lalu dikali 100. Hasilnya 0,625. Kita sudah dapatkan integrasi numerik trapesiumnya 1,65625 dan galatnya 0,625. Selanjutnya kita akan menghitung, soalnya sama, tapi ini dengan cara aturan titik tengah. Ini kita sudah ketahui ya. Kita saat n sama dengan 0, kita masukkan x sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik tengahnya dengan rumus sama dengan x ke 0 ini ditambah 0,5 dikali h yang terkunci, berarti B. Kita dapatkan hasilnya 0,125. Lalu kita cari fx dengan cara substitusi nilai titik tengah ke persamaan ini. Sama dengan 4 dikali x min x pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya 0,4843. Saat n sama dengan 1, maka kita cari x dengan cara menjumlahkan nilai x ke 0 dengan nilai h yang terkunci. Kita dapatkan hasilnya 0,25. Untuk mencari titik tengah tadi rumusnya sama, jadi dan fx juga sama, jadi kita drag aja. Lalu kita tarik satu baris ini sampai n sama dengan 4. Kita dapatkan n sama dengan 4, x sama dengan 1, titik tengahnya 1,125 dan fx-nya 3,2343. Selanjutnya kita mencari nilai
integrasi nilai tengah sama dengan yang ini ya rumusnya, dikali F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka hasilnya 1,67188. Untuk mencari galat kita menggunakan absolut nilai eksak dikurangin integrasi titik tengah dibagi nilai eksak dikali 100. Maka kita dapatkan hasilnya 0,3125. Selanjutnya untuk yang C, kita menggunakan integrasi Simpson 1/3. Ini soalnya sama dan diketahuinya juga sama. Yang pertama, kita masukkan nilai N sama dengan 0, lalu X sama dengan 0, karena batasnya 0. Lalu, kita mencari Fx dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini. Sama dengan 4 dikali X min X pangkat 2. Lalu hasilnya 0. Lalu drag barisnya ini sampai N sama dengan 4. Bentar. Ini. Oh iya bukan. Ini selanjutnya N sama dengan 1. X-nya itu dicari dengan cara menjumlahkan X ke 0 dengan H yang terkunci. Didapatkan hasilnya 0,25. Kalau Fx kita sama mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan yang ini. Lalu ini kita drag sampai N sama dengan 4. Nah, kita dapatkan N sama dengan 4, X sama dengan 1, dan Fx sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari integrasi Simpson 1/3 dengan rumus ini ya. Jadi 1/3 dikali H dikali F0 ditambah Fn ditambah 4 kali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 4 kali F3. Maka kita dapatkan hasilnya 1,66667. Galatnya kita cari sama dengan absolut nilai eksak min hasil integrasi Simpson 1/3 ini dibagi nilai eksak dikali 100. Maka kita dapatkan hasil galatnya 1,33 E min 14. Selanjutnya soal kedua, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 dengan x sama dengan 2. Ini di sini kita udah masukkan rumusnya. Untuk menurunkan fungsi tersebut itu caranya 2 dikali 2 4, x kuadrat itu kuadratnya dikurangin 1 jadi x plus 3x itu turunannya 3. Karena kan x itu sama aja x pangkat 1. Kalau x pangkat 1 min 1 sama dengan x pangkat 0. Jadi x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ini 3 dikali 1 berarti 3. Sama terus ini memasukkan nilai apa ya, x-nya jadi 2 di turunannya. Jadi sama dengan 4, ini 4x, jadi 4 dikali 2 plus 3 sama dengan 8 plus 3 sama dengan hasilnya 11. Lalu untuk yang kedua soalnya sama ya, tapi di sini kita itu menggunakan turunan numerik dengan metode selisih maju. Pertama kita masukkan nilai N sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Lalu kita cari Fx dengan cara substitusikan X ke dalam persamaan. Sama dengan 2 dikali X
pangkat 2 plus 3 dikali X plus 1. Kita dapatkan hasilnya 1. Lalu kita masukkan nilai N sama dengan 1, dan untuk mencari X kita menjumlahkan nilai X0 dengan nilai H yang terkunci. Hasilnya 0,1. Lalu di sini kita mencari f aksen X. Fx dulu. Fx kan rumusnya sama, jadi kita tarik aja. Kita cari f aksen X pada N sama dengan 0. Rumusnya seperti ini ya. Jadi sama dengan F1 min F0 per H yang terkunci. Berarti seperti ini. Hasilnya 3,2. Lalu kita tarik N, X sama Fx nya sebaris. Sampai sini ya. Selanjutnya kita cari turunan kedua Fx ya. Rumusnya ini. Jadi sama dengan F2 min 2 dikali F1 ditambah F0 dibagi H yang terkunci kuadrat. Hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita drag, kita tarik N, X sama Fx nya sampai N sama dengan 22 ya. Kita lebihkan satu. Nah, kita drag F aksen X sama turunan Fx yang kedua ini sampai N sama dengan 20. Nah, di sini kita dapatkan hasil turunan pertama Fx nya 11,2 dan turunan kedua Fx nya 4 di N sama dengan 20. Ini kosong. Lalu selanjutnya kita menggunakan turunan numerik dengan metode selisih mundur. Di sini pertama kita masukkan nilai N sama dengan 0, X sama dengan 0. Enggak. Di sini. Sebelum ini kita tulis min 0,1. Karena apa? Karena 0 dikurangi 0,1. Hasilnya min 0,1. Lalu di sini kita tulis min 0,2 karena min 0,1 dikurangi 0,1 hasilnya min 0,2. Selanjutnya untuk mencari Fx ini kita substitusikan nilai X ke dalam ini ya, seperti tadi. Plus 3 dikali X plus 1. Hasilnya 0,48. Ini pun sama ya. Lalu kita cari F aksen X saat N sama dengan 0. Maka di sini menggunakan rumus ini sama dengan F0 dikurangin F-1 dibagi H. Hasilnya adalah 2,8. Lalu kita tarik N, X sama Fx nya ini sampai N sama dengan 20. Belum. Ini kita cari ini dulu. Kita cari N sama dengan 1 dulu. X nya sama. X nya enggak. X sama dengan menjumlahkan nilai Fx ini dengan
H. Jadi di sini hasilnya 0,1, lalu fx-nya rumusnya sama. Nah, lalu kita tarik ini sampai n sama dengan 20. Karena kenapa sampai ini 20? Karena biar x sama dengan 2. Karena ini kan diketahuinya x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari turunan fx kedua ya. Rumusnya yang ini. Sama dengan f min 2 min 2 dikali f min 1 plus f0 dibagi h kuadrat. Kita dapatkan hasilnya 4. Lalu selanjutnya kita tarik ini sampai ini. Nah, di sini kita dapatkan turunan pertamanya adalah 10,8 dan turunan keduanya adalah 4. Di saat n sama dengan 20, x sama dengan 2, dan fx sama dengan 15. Selanjutnya kita mengajarkan menggunakan metode selisih tengah. Pertama kita masukkan nilai x ini itu min 0,1. Lalu fx-nya itu masukkan fx itu dicari dengan cara substitusi nilai x ke dalam persamaan ini. Berarti 2 dikali x pangkat 2 plus 3 dikali x plus 1 sama dengan 0,72. Kita dapatkan hasilnya 0,72. Lalu ini n sama dengan 0, x sama dengan 0. Lalu kita cari fx itu dengan saya substitusikan x ke ini. 2 dikali hasilnya 1. Lalu untuk turunan fx kita menggunakan rumus ini sama dengan nanti kita masukkan nilai n sama dengan 1. X itu dicari dengan cara menjumlahkan ini dengan h yang terkunci, lalu fx rumusnya sama. Untuk f aksen x kita cari dengan rumus ini. Jadi f1 min f min 1 dibagi 2 dikali h. Jadi hasilnya 3. Lalu ini ditarik lagi sebaris. Untuk mencari f aksen x sama. Untuk mencari turunan kedua fx kita menggunakan rumus ini sama dengan f1 min 2 dikali f0 ditambah f min 1 dibagi h kuadrat. Hasilnya menjadi 4. Kita tarik n x sama fx sampai n sama dengan 21, x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2,1. Lalu kita tarik f aksen x sampai n sama dengan 0. Nah, lalu kita tarik ini juga. Di sini kita dapatkan hasil turunan pertama fx dan turunan kedua fx di n sama dengan 20, x sama dengan 2, fx sama dengan 15.
turunan pertama fx sama dengan 11 dan turunan kedua fx sama dengan 4. Untuk soal yang ketiga, ini diketahui persamaan fx sama dengan 1 itu 0 kurangi x kurangin 1 dan 0 jika 1 kurangin x kurangin 2. Nah, ini diketahui L1 nya itu 0 dan L2 nya itu 2 dengan periode T sama dengan 2. Tentukan koefisien Fourier dari fx dan B deret Fourier dari fx. Jawab pertanyaan pertama kita mencari koefisien Fourier dari fx dulu. Itu berarti kita mencari A0, AN, dan BN. Rumus T sama dengan 2L. T sama dengan 2 tadi di soal ya. Terus ini dibalik. T kan 2L sama dengan 2. L sama dengan 1 karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hitung A0. A0 adalah AN ketika N sama dengan 0. AN sama dengan 1 per L. Integral dengan batas atas L2, batas bawah L1, fx cos npx per L dx. Ini rumus AN. Lalu karena A0, jadi N-nya diganti 0. A0 sama dengan 1 per L, L-nya 1. Integral batas atasnya tadi 2, karena L2-nya 2. Dan batas bawahnya 0. Fx cos 0 px per 1 dx sama dengan integral batas atas 2 batas bawah 0 fx cos 0 dx. Cos 0 kan hasilnya 1 kan, jadi kita tulis saja integral batas atas 2 batas bawah 0 fx dx sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 1 dx plus integral batas atas 2 batas bawah 1 0 dx. Karena ini kan 0, kita coret aja sama dengan x, karena kan integral 1 itu x, jadi x, terus dengan batas atas 1 batas bawah 0. Hasilnya ini 1 dimasukin ke sini jadi 1, min 0 dimasukin ke sini jadi 0. Berarti 1 min 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita menghitung AN. AN sama dengan rumusnya seperti yang tadi, 1 per L integral batas atas L2 batas bawah L1 fx kali cos npx per L dx. AN sama dengan 1 per 1 karena L nya tadi 1. Terus integral batas atas 2 batas bawah 0 fx cos npx per 1 dx. L nya kan tadi 1. Lalu untuk AN sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 1 dikali cos npx per 1 dx plus integral batas atas 2 batas bawah 1 0 cos npx per 1 dx. Ini dicoret aja karena kan 0, dikali apa aja hasilnya 0 sama dengan 1 dikali 1 per np sin npx per 1. Ini karena udah diintegralin jadi sin ya, batas atas 1 batas bawah 0. Lalu ini jadi ini disederhanakannya jadi npx karena npx per 1. Lalu ini kita substitusikan ke dalam ini, karena sin 0 sama dengan 0 jadi dicoret. Lalu kita dapatkan AN sama dengan 1 per np sin np. Nah, dimana n itu sama dengan tak terhingga, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ini kita uji coba dengan n sama dengan 1, berarti A1 sama dengan 1 per 1pi sin 1pi, hasilnya 0, n2 pun begitu, hasilnya 0, n3 pun hasilnya 0. Dapat disimpulkan bahwa AN sama dengan 0. Hitung BN. BN rumusnya 1 per L integral L2 batas atas L2 batas bawah L1 fx sin n px per 1 dx. Integral batas atas 1 batas bawah 0 1 sin n px per 1 dx plus
integral batas atas 2 batas bawah 1 0 sin npx per 1 dx. Ini dicoret karena 0 dikali apa saja nanti hasilnya 0. Bn sama dengan min 1 per np cos npx per 1 dengan batas atas 1 batas bawah 0. Lalu ini kita substitusikan. Ini tadi udah diintegralkan ya, jadi hasilnya cos ya, min cos. Nah ini kan karena cos 0 sama dengan 1, lalu kita tulis sama dengan min 1 per np cos np min 1. Ini kan hasilnya 1, dimana n sama dengan tak terhingga. Ini kita uji coba dengan n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3. B1 sama dengan min 1 per 1 pi cos 1 pi min 1. Ini disubstitusikan ya, n nya ke ini sama dengan 2 per pi. Lalu untuk n sama dengan 2 hasilnya 0 dan n sama dengan 3 hasilnya 2 per 3 pi. Untuk n sama dengan 4 hasilnya 0. Dapat disimpulkan bahwa Bn sama dengan 0 jika n itu genap, 2 per np jika n itu ganjil. Lalu selanjutnya kita mencari deret Fourier dari fx. Kan rumusnya itu fx sama dengan A0 per 2 plus sigma tak hingga n sama dengan 1 an dikali cos npx per L plus bn kali sin npx per L. Diketahui tadi udah didapatkan ya, A0 nya sama dengan 1, an sama dengan 0 dan bn itu 0 jika n genap dan A2 per np jika n ganjil. Nah ini kita substitusikan aja ke dalam persamaan ini, ke dalam rumus ini. Jadi sama dengan 1 per 2 plus sigma tak hingga n sama dengan 1 dalam kurung 0 cos npx per 1. Kita coret karena 0 dikali apa aja hasilnya 0 dan plus 0 sin npx per 1 ini juga 0 jika dicoret aja plus 2 np sin npx per 1. Ini udah bisa dilihat ya bahwa ini ganjil karena kan syarat ganjil itu 2 per np itu kan ganjil. Lalu sama dengan 1 per 2 plus 2 per pi sin 1 px per 1 plus 2 per 3 pi sin 3 px per 1 plus 2 per 5 pi sin 5 px plus per 1 dan seterusnya. Ini menggunakan angka ganjil ya. Sama dengan 1 per 2 plus 2 per pi dalam kurung sin px plus 1 per 3 sin 3 px plus 1 per 5 sin 5 px dan seterusnya. Dari soal UAS yang sudah saya kerjakan dan saya pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa dari soal nomor 1 tentang integrasi numerik dapat disimpulkan dari ketiga aturan yang sudah saya gunakan. Yang Galatia paling kecil itu menggunakan aturan Simpson 1/3. Lalu untuk nomor 2 tentang metode analitik pada turunan numerik, itu yang hasilnya sama dengan metode analitik adalah metode selisih tengah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.